Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Krisnawati, NIM 2012150372. Saya dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Kabupaten Jepara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester jaringan komputer. Nah, ini saya sudah buka soalnya di Cisco Packet Tracer. Ada 5 soal. Yang pertama, menghitung IP routernya. Jadi di sini sudah ada IP routernya yang 192.100.10.193 prefix 28. Kita harus menghitung ini untuk menentukan network, broadcast, IP host awal, IP host akhir, gateway, dan subnet masknya. Ini sudah saya buat di Excel. Nah, di sini IP routernya tadi prefix 28. Kemudian menentukan kelipatan network yang kedua. Untuk rumus subnetnya itu 2 pangkat 32 dikurangi N. N ini prefix yang 28 ini. Jadi 2 dikurangi 28 tinggal 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi kelipatan network yang kedua itu adalah 16. Selanjutnya, awal network pasti 0. Selanjutnya nanti tinggal yang bawah ditambah 16. Jadi dari 0 ditambah 16 jadi 16, selanjutnya ditambah 16 jadi 32, 48, 64, dan seterusnya. Setelah menghitung networknya, baru ke broadcast-nya. Di sini network yang kedua kan 16, maka broadcast-nya sebelum 16, jadi di angka 15. 192.100.10.15. Untuk hostnya, tinggal lihat aja network yang depannya kan 0. Berarti host awalnya dimulai dari angka setelah 0, berarti 1. Broadcast-nya 15, berarti host akhirnya sebelum di angka 15, berarti 14. Ditemukan hostnya 1 sampai 14. Dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, sampai ketemu di network 256. Jadi IP 256 ini tidak dipakai sama jaringan. Nah, kembali ke tadi, IP routernya kan 193. Di belakang nomor 2 ya, 193. Tinggal kita cari aja 193 itu di antara host mana. Nah, ini ketemu 193 itu di antara sini. Network 192, broadcast-nya 207. Baru kita bisa menjawab soal yang tadi. Kembali soal. Nah, IP routernya itu yang ini. Nah, ini IP routernya. Untuk networknya tinggal lihat. Nah, berarti ini networknya. Broadcast-nya tadi ya, yang 207. Selanjutnya IP host awalnya, tadi kan networknya 192, berarti IP host awalnya itu 193.
sebelum kita menentukan IP host akhirnya, kita cari dulu yang namanya gateway ini. Di sini kan IP host akhirnya 206, tapi di sini ada gateway. Nah, gateway itu diambilkan di antara ini. Boleh 193, 195, dan lain-lain. Tapi biar lebih mudah, gateway-nya kita ambilkan dari host yang terakhir. Jadi gateway-nya kita buat yang 206. 206 berarti IP host akhirnya itu 205. Kayak gini ya. Gateway pakai yang 206. IP host akhirnya 205. Nah, sedangkan subnet masknya itu 255. 255-nya 3 kali. Karena 28 ini, prefix 28 ini termasuk kelas C. Jadi kalau kelas C, 255-nya ada 3, kelas B ada 2, kelas A 255-nya ada 1. Rumusnya 256 dikurangi 16. 16 tadi kelipatan networknya tadi. 256 dikurangi 16 jadi 240. Ini ketemu subnet masknya. Nah, soal pertama sudah selesai. Selanjutnya soal yang kedua, berapakah maksimal jumlah komputer yang bisa digunakan dalam jaringan? Oke. Jumlah komputer yang bisa digunakan itu tinggal lihat ini aja hostnya. 1 sampai 14. Berarti ada 14 komputer yang bisa jaringan yang bisa digunakan. Tapi tadi kan host terakhirnya dipakai sama gateway. 14 jadi dikurangi 1 berarti tinggal 13 komputer yang bisa digunakan. Selanjutnya nomor 3. Dari ketiga komputer itu jenis kabel apa yang digunakan dan berapa IP yang digunakan agar komputer saling terkoneksi dengan komputer lain. Oke, jadi kita sudah mengenal yang namanya ada 2 jenis kabel. Yang pertama ada straight sama cross. Kalau cross itu yang perangkatnya sama, sedangkan straight itu digunakan untuk yang berbeda. Nah, karena ini ada router, switch, sama PC, jadi coba kita pakai yang straight. Klik. Nah, ini oke, misal internet 1 ke internet 1. Oke, kalau orange itu masih loading. Apa masih? Oke, nah itu warnanya sudah hijau teman-teman. Jadi cocok ya. Ini masih restart. Yang oranye itu warnanya masih restart. Oke, kita jawab di sini berarti ini kabelnya paketnya kabel straight. Saya ulangi lagi. Jadi kabel yang digunakan adalah kabel straight karena
jenis perangkatnya tadi beda-beda. Ada router ke switch, ada switch ke PC. Kemudian, berapa IP yang digunakan agar komputer saling terkoneksi dengan komputer lain. IP-nya yang digunakan berarti ini, antara 193 sampai 205. Sampai 205 ya, karena 206-nya sudah dipakai sama gateway tadi. Nanti karena 193-nya sudah dipakai router, jadi yang di ruang dosen PC1 itu 194. Terus diisi subnet masknya 255.255.24. Yang ini 195, 196, 197, 198. Dicek ya teman-teman, ini 193, 194, 195, 196, 197, 198. Itu kita klik isinya, pilih desktop IP configuration. Nah, kita ketik. Sini 194. Nah, ini otomatis subnet masknya 204. Terus satu sembilan lima 250 196 250 197 ya, 250 198 250. Oke, setelah itu kita cek ya. Oke, nah ini tulisannya sudah sukses dari PC 0 ke PC 1. Kita coba lagi dari PC 2, itu juga sukses. Coba dari ruang dari ini ke sini sukses semua ya teman-teman ya. Nomor 3 sudah selesai IP yang digunakan.
itu dari 193 sampai 198. Silakan nomor 4, silakan tes koneksi jaringan antar ketiga komputer menggunakan CMD. Oke, kita klik sini, klik CMD. Kita panggil misal komputer yang di ruang TU 192.100.196. Oke, kalau tulisannya replay berarti ini terkoneksi. Kita coba lagi di ruang dosen yang 198. 198. Oh ya, kok invalid ya? Bentar. Oh ya, saya tadi lupa tulisan pingnya, maaf. 192, 110, 198. Oke, bisa ya teman-teman. Yang pertama tadi saya lupa ngeklik pingnya. Coba di satu ruangan dosen, ruangan dosen SI 19, 110, 195. Oke, bisa ya. Oke, berarti sukses. Yang nomor 5, gambarkan dan jelaskan warna kabel strike dan cross. Oke, nah ini kabel cross sama strike. Kabel cross ujung kita ke strike dulu. Kabel strike ujung A dan ujung B-nya itu sama urutan warna kabelnya. Jadi putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Jadi ujung A dan ujung B di kabel strike itu sama. Sedangkan kalau kabel cross, ujung A-nya itu pakai yang sama kayak kabel strike. Sedangkan ujung B-nya ini warna hijaunya yang di depan. Kalau ujung A-nya yang nomor depan itu putih coklat, putih oranye sama oranye. Kalau ujung B-nya itu putih hijau dan hijau. Jadi kebalikan. Putih oranye sama oranye itu kebalikan. Begitu. Jika PC dikoneksikan dengan laptop, jenis kabel apa yang digunakan? Oke, coba kita buka PC dan laptop. Oke. Tadi kan ada dua kabel strike dan kabel cross. Kalau kabel strike itu kan digunakan kalau perangkatnya beda. Karena PC dan laptop itu sama-sama, coba kita pakai yang cross. Cross itu yang putus-putus. Oke, hijau teman-teman bisa. Terus switch dan laptop. Pakai switch dan laptop. Switch dan laptop. Nah, switch dan laptop ini kan beda perangkat. Jadi coba kita pakai strike. Baru reset. Oke, nah itu masih restart. Coba kita lagi.
laptop, dan switch. Oke, nah ini bisa teman-teman. Agak lama ya. Jadi PC dan laptop itu pakai kabel yang cross karena perangkatnya sama jenisnya. Dengan switch dan laptop pakai strike karena jenisnya beda. Nah, sekarang kita coba laptop dan switch ini pakai cross. Apakah bisa connect atau enggak? Oke, ternyata bisa laptop dan switch pakai kabel cross. Oke, sudah. Sekian video dari saya. Oke, saya ulangi, mohon maaf. Sekian video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk Sekian video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk saya dan teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.